Wahai para pemuda, berikut ini untaian-untaian nasihat yang khusus kami siapkan bagi antum semua sebagai bentuk kecintaan agar antum mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang insyaallah berangkat dari hati dan diharapkan bisa menyentuh hati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. عباد الله, para pemuda tanpa diragukan lagi merupakan pilar bagi umat ini. Para pemuda juga merupakan senjata bagi umat. Mereka mampu mempengaruhi umat dengan pengaruh yang positif maupun negatif. Para pemuda, mereka mampu untuk mendorong perputaran roda sejarah menuju masa depan yang terang. Sebaliknya, mereka juga mampu menghentikan putaran tersebut dan membuatnya berjalan ke belakang dengan kejahilan dan kedunguan. Para pemuda adalah kekuatan bagi umat dan negara. Ia merupakan generasi yang dibanggakan. Ia merupakan generasi yang diidam-idamkan. Maka, wahai para pemuda, wahai harapan umat, berikut ini untaian-untaian nasihat yang khusus kami siapkan bagi antum semua sebagai bentuk kecintaan agar antum mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang insyaallah berangkat dari hati dan diharapkan bisa menyentuh hati. Kalimat pertama, wahai para pemuda, mari merenung kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu. Apa tujuan engkau berada di muka bumi ini? Maka jawaban yang terang tanpa kita perlu menanyakan alasannya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Kemudian ada pertanyaan yang lebih penting. Apakah kehidupan kita, perbuatan kita, ucapan kita, akhlak kita, kemudian letih, sakit yang kita rasakan selama berjalan di muka bumi ini, kemudian semua harapan-harapan kita, apakah itu semua untuk Allah? Apakah itu semua demi untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya masalah ibadah, menghambakan diri kepada Allah, itu tidak terbatas dalam ruang lingkup masjid saja atau dalam melakukan salat fardu saja. Tapi ibadah itu bisa dilakukan dalam setiap tempat, di setiap waktu dan pada setiap kondisi. Simak firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku itu bagi Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah wahai para pemuda, apa yang memenuhi hatimu? Apa yang engkau cintai? Siapa yang engkau cintai? Kenapa engkau mencintainya? Siapa yang engkau bela? Siapa yang engkau musuhi? Apa yang engkau dengarkan? Apa yang engkau bicarakan? Ucapan kita, perbuatan kita, untuk apa kita lontarkan? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan darimu, wahai saudaraku yang insya Allah diberkahi oleh Allah, yang membutuhkan darimu, wahai saudaraku, untuk merenung
agar engkau bisa introspeksi diri, agar seluruh hidupmu, setiap detik dari hidupmu itu sesuai dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Kemudian, risalah atau kalimat yang kedua, kita sepakat bahwasanya jiwa itu saling mempengaruhi. Jika dia tidak mempengaruhi jiwa yang lain, maka dia dipengaruhi oleh jiwa yang lain, baik itu positif ataupun negatif. Semakin banyak seseorang bergaul dan bercampur dengan orang lain, semakin lama seseorang bergaul dengan orang lain, maka akan semakin kuat pengaruh tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Sesungguhnya seseorang itu bergantung pada kebiasaan temannya, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa teman dekat kalian. Dan fakta berbicara, membuktikan dan menjadi saksi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan dirimu. Perhatikan dirimu sendiri. Betapa banyak sifat, perangai, entah itu baik maupun buruk yang engkau miliki pada dirimu. Engkau terbiasa melakukan sesuatu sedikit demi sedikit, pelan-pelan, sehingga kebiasaan tersebut menjadi tabiatmu. Coba perhatikan orang yang merokok. Contohnya, batang rokok pertama yang dia hisap dan dia bakar, itu karena ikut-ikutan temannya. Itu karena meniru temannya. Itu karena mujamalah, dia basa-basi dengan temannya, ingin menyenangkan temannya. Kemudian ada pertanyaan yang selalu membuat tidak enak seseorang. Banyak pemuda jika ditanya, mereka seolah-olah tidak senang dengan pertanyaan ini. Mereka berusaha untuk berlari dari jawabannya. Bahkan ketika mereka bertanya pada diri mereka, pertanyaan ini selalu menjadi momok, yaitu, apakah teman dekatmu, apakah sahabatmu, mereka adalah orang-orang yang benar-benar baik? Apakah mereka membantumu untuk melakukan kebaikan? Atau justru sebaliknya, mereka adalah teman yang buruk dan mereka selalu mendorongmu untuk melakukan keburukan? Apakah ketika engkau duduk bersama mereka, mereka membuatmu semakin dekat kepada Allah? Atau sebaliknya? Apakah teman-temanmu menjaga solat 5 waktu, menjaga kewajiban-kewajiban, atau malah melalaikannya? Apakah teman-temanmu melakukan perbuatan-perbuatan orang yang berakal, atau justru menunjukkan mereka itu tidak berakal? Apakah mereka selalu mendorongmu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu, untuk berbuat baik kepada kerabatmu, atau sebaliknya? Apakah tingkah laku mereka itu bermanfaat bagi diri mereka, bagi keluarga mereka, bagi masyarakat mereka, bagi negara mereka? Ataukah mereka itu generasi yang hilang, yang rendah, dan seterusnya? Risalah atau kalimat yang ketiga, di kalangan para pemuda kita, masih adakah rasa bangga dengan agama Islam? Masih adakah rasa bangga dengan identitas menjadi seorang Muslim? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan kita semua. Sikap mereka, waktu demi waktu, kejadian demi kejadian, menunjukkan bahwasanya tidak sedikit para pemuda di zaman ini, mereka mulai mencopot pakaian agama mereka, melupakan budaya mereka sebagai orang timur. Mereka menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan baik masyarakat. Perhatikanlah pakaian mereka. Pakaian mereka aneh, menyelisihi mode atau gaya yang biasa di negara kita. Bahkan sebagai seorang Muslim, mereka memain-mainkan bentuk mereka, gaya berjalan mereka, gaya rambut mereka. Semua itu adalah bentuk taklid a'ma, mengekor secara buta terhadap budaya-budaya orang-orang kafir. Seharusnya pemuda itu memimpin, menggiring, bukan digiring. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jauh-jauh hari mengingatkan kita semua tentang taklid a'ma ini, taklid buta ini, dengan sabda beliau, "Atattabi'unna sanana man kana qablakum,
shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhu. Kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir zaman jahiliyah atau sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang dob atau kadal gurun yang sempit lubangnya di bagian luar, kalian pasti akan mengikuti mereka. Maka wahai para pemuda kaum muslimin, antum demi Allah merupakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan berbalik arah menghinakan diri kalian. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina. Jangan pula menghinakan diri. Tidak usah merasa sedih terhadap apa yang telah lewat, apa yang tidak kalian dapatkan. Sungguhnya kalian adalah orang-orang yang a'la, orang-orang yang tinggi, ditinggikan oleh Allah jika kalian benar-benar beriman. Engkau, wahai muslim, engkau, wahai saudaraku yang beriman, kalian adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian umat manusia dipilih menjadi orang-orang yang beriman, mendapatkan hidayah. Maka itu adalah sebuah kemuliaan dan nikmat yang tiada taranya. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibadallah, khususnya para pemuda, kalimat yang keempat, berhati-hatilah. Jauhilah pemahaman yang keliru terhadap makna rujulah, makna kejantanan sebagai seorang laki-laki. Sebagian para pemuda salah kaprah tentang makna rujulah, kejantanan. Kita sebutkan misalnya, apakah termasuk sifat laki-laki, laki-laki sejati, laki-laki yang jantan, yang dia memburu dan merayu para wanita kaum muslimin, baik itu di tempat-tempat keramaian, atau di kafe-kafe, atau di mal-mal. Apakah termasuk kejantanan, sifat laki-laki sejati, yang dia menyetel musik dengan keras-keras, atau menggeber motornya dan mobilnya, dan dia sengaja menyetelnya supaya suaranya besar? Apakah termasuk rujulah, kejantanan, ataupun sifat laki-laki sejati, merokok, yang dia merupakan jalan atau pintu menuju narkoba? Apakah termasuk laki-laki sejati, trek-trekan di jalan-jalan dengan menggunakan motor dan seterusnya, atau kebut-kebutan dengan mobil? Apakah termasuk kejantanan ketika seseorang mencuri, kemudian menzolimi orang lain dengan hartanya, dalam hartanya dan kehormatannya? Apakah termasuk kejantanan seseorang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, angkuh dan mengangkat dadanya di hadapan orang tuanya, tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Apakah termasuk kejantanan atau sifat laki-laki sejati para pelajar yang melalaikan pelajarannya dan tidak hormat kepada gurunya? Wahai para pemuda kaum muslimin, itu semua bukanlah kejantanan. Bahkan sebaliknya, itu merupakan rendah, moral yang rendah. Sesungguhnya kejantanan itu adalah dalam berjalan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, yang membuatmu naik levelmu dalam agama Allah, yang membuatmu tinggi di dunia, yaitu dengan ketakwaan, dengan usaha yang keras dalam memberikan manfaat, dalam mendapatkan manfaat, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang rijal, lelaki sejati,
rijalun la tulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Para lelaki sejati yang mereka berdagang, mereka berjual beli, mereka disibukkan dengan dunia, tapi ketika tiba waktu untuk berzikir, tiba waktu untuk salat, tiba waktu untuk berzakat, mereka seolah-olah tidak mengenal dunia. Karena mereka takut kepada satu hari yang di mana mata dan hati ini bergetar, mata terberlalak, kemudian jantung ini berdegup kencang seolah copot karena dahsyatnya hari kiamat. Para sahabat ketika melihat seorang pemuda, mereka sama-sama mengatakan, coba pemuda ini menggunakan kekuatannya, masa mudanya, semangatnya untuk berjihad di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, apakah jihad itu hanyalah berjuang? Jika pemuda ini berbakti kepada kedua orang tuanya, itu sudah jihad. Jika dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, itu sudah jihad. Jika dia bekerja untuk menjaga kehormatannya, untuk menikah, maka itulah jihad. Itulah pemuda sejati yang berjuang demi untuk menjaga kehormatannya, menjaga imannya, berbakti kepada orang tuanya, dan menjaga kehormatan keluarganya. Jika engkau, wahai saudaraku, ingin tenang dan bahagia di dunia dan di akhirat, maka peganglah Al-Quran, sunnah, bacalah Al-Quran, pahamilah Al-Quran, pahamilah sunnah, dan amalkan. Dan jauhilah sejauh-jauhnya berpaling dari ilmu, karena sesungguhnya seseorang yang menuntut ilmu, dia akan langsung mendapatkan upah secara cash dari Allah Subhanahu wa taala saat itu juga, tanpa dia menunggu akhirat, tanpa dia menunggu di dalam kubur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا وشبابنا إلى طريق الرشد والهداية. اللهم اهدنا وإياهم إلى طريقك الرشد والهداية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.